Om Santi 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 Om. Sejumlah persyaratan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Bali belum memenuhi standar KPU. Polda Bali gelar simulasi pengamanan pilkada antar Polres se-Bali. Berwisata alam di kawasan Bedugul, dari belajar menanam hidroponik hingga memanah. Menikmati pemandangan Bali dari udara dengan paragliding. Om Swastiastu. Halo Sotogi pemirsa Net Bali, kembali hadir menyapa Anda pagi ini. Tentunya kami akan menyajikan berita menarik dan inspiratif, semuanya hanya ada di Net Bali. Ya, selain terkenal dengan panoramanya, Bali juga tersohor karena keindahan seninya. Nah, salah satunya adalah seni pahat. Di Ubud kita bisa belajar langsung seni pahat dari sang maestro Patung Garuda. Patung Garuda Gagah. Indah dengan pahatan unik khas Pulau Dewata. Kawasan Ubud Bali tidak saya terkenal akan keindahan alamnya yang sangat asri, tetapi juga gudangnya para seniman. Nah, sekarang saya akan mengunjungi salah satu seniman yang sudah mempunyai nama yang sangat besar dan disebut-sebut sebagai salah satu maestro pembuat patung Garuda dari Pulau Dewata. Di Desa Pakudui inilah Imade Ada menghasilkan karya-karya indahnya. Membuat kerajinan patung sudah ia lakoni sejak duduk di sekolah dasar. Tak heran karya-karyanya kini sudah mendunia. Bahkan galeri milik sang maestro sejak 2002 telah ditetapkan sebagai museum oleh Presiden kelima RI Megawati Soekarno Putri. Karya Imade Ada yang tersohor adalah patung Garuda. Baginya Garuda memiliki nilai filosofis tersendiri. Filosofi dan maknanya luar biasa. Kalau kita ambil dari cerita Hindu itu Garuda itu maha penyelamat, ya, penyelamat daripada segala isi alam bersama Wisnu, pemelihara alam beserta isinya. Kalau kita kaitkan dengan Trihitakrana zaman sekarang itu, alam sama manusia dan Tuhan sama manusia dan juga semua ada kaitannya dengan manusia. Ketenaran pahatan Garuda karya Imade Ada inilah yang membuat Desa Pakudui dikenal sebagai sentra pembuat kerajinan patung Garuda khas Bali. Ingin menularkan ilmu memahatnya, sang maestro pun sejak tahun 2000 silam membuka sekolah memahat atau Wood Carving School. Karena penasaran, kali ini saya akan mencobanya. Mula-mula kita akan dikenalkan dengan alat pahatnya. Ada 4 jenis pahat dengan beragam fungsi. Untuk pemula, pahat standar dengan pisau datar yang paling sering digunakan. Setelah menggambar pola, mulailah kita memahat. Ternyata belajar memahat itu tidak saja membutuhkan kesabaran, tetapi juga membutuhkan tenaga. Karena semakin dalam pahatan yang kita buat di kayu akan membuat dimensi dari motif itu semakin terlihat. Untuk pemula yang belajar seperti saya, disarankan untuk memakai motif patra Cina ini. Karena motif ini tidak banyak detail, jadi lebih mudah untuk kita pelajari.
Wisatawan mancanegara paling antusias ikuti kelas ini. Mereka kagum dengan keindahan seni pahat khas Pulau Dewata. On a la chance d'être à Bali une fois, on ne sait pas si on pourra revenir. Ici, c'est a l'air d'être dans la culture et pour moi, c'était bien qu'elle puisse voir ça une fois dans sa vie. Peut-être qu'elle s'en rappellera pas, mais au moins, elle aura déjà fait. Untuk ikuti kelas ini, peserta harus merogoh kocek Rp1.000.000. Tak hanya membuka kelas memahat, Imade Ada juga menjual patung Garudanya di sini. Harga yang ditawarkan bervariasi, mulai dari 5 juta hingga 600 juta rupiah tergantung ukuran dan tingkat kesulitannya. Gita Natalia, Andi Setiawan melaporkan untuk NET. Seorang seniman warga Dusun Sukaduka Semarapura Klungkung membuat karya patung unik dari endapan lahar dingin Gunung Agung. Pasca erupsi, aliran lahar dingin Gunung Agung mengalir hingga ke Sungai Tukat Unda Klungkung. Siapa sangka endapan lahar dingin ternyata dapat dimanfaatkan menjadi hasil karya seni yang sangat artistik. Adalah Dewa Gede Bayuna, warga Banjar Sukaduka, Kelurahan Semarapura Kangin Klungkung, yang memanfaatkan endapan lahar dingin menjadi patung. Ide awal pembuatan patung ini muncul lantaran keprihatinannya melihat Sungai Tukat Unda yang kotor dan mengeluarkan bau tidak sedap akibat terjangan lahar dingin. Seperti patung pada umumnya menggunakan bahan semen dan air lalu dicampur dengan endapan lahar. Dengan sedikit sentuhan dan kreativitasnya, pria yang kesehariannya sebagai pelukis ini mampu membuat karya seni yang unik. Patung berbahan endapan lahar ini diberi tema penggelingsir atau orang suci. Proses pengerjaannya kini sudah mencapai 50%. Nah, pada saat kita lihat lumpur itu banyak sekali, tiang lihat ada endapan di sana. Itu ada endapan, tiang dekati, tiang ngambil. Nah, saat mengambil itu terbersit pemikiran saya, gimana kalau kita membuat patung, walaupun sudah lazim ya masyarakat buat patung biasanya dari pasir. Nah, akhirnya kita lihat bahannya ini jarang sekali ada, tiang coba. Nantinya patung ini akan dijadikan koleksi pribadi untuk mengenang bencana erupsi Gunung Agung. Ia pun berencana akan membuat patung lain dengan tema-tema yang berbeda. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Sejumlah persyaratan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Bali belum memenuhi standar KPU. Liputannya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetap di NET Bali. Band, hobi cover lagu. NET Bali memberikan kesempatan agar kamu lebih dikenal. Caranya, kirimkan video musik atau covermu dan dapatkan kesempatan untuk ditayangkan di NET Bali. Info syarat dan ketentuan dapat dilihat di fanpage Facebook NET Biro Bali, Twitter @NETBiroBali, Instagram NET Bali Official. Mbak, lapar nggak Mbak? Baby lapar nih, mau makan di luar nggak Mbak? Soalnya Baby tahu tempat di sini makanannya tuh enak Mbak. Emang siapa yang boleh lo makan? Buat episode lusa, gue tunggu editingannya malam ini. Siap Mbak. The East, hanya di NET. Berapa bersaudara? Gue bertiga. Tiga kayak begini ya? Keren kan? Tuh, istilah-istilah gitu Nona Yasmin tahu nih. Iya dong, tahu lah. KZL tahu KZL? Tahu, kesel. Boom, kalau kata anak YouTube mah boom. Ada perempuan yang udah expert banget dalam urusan bangunan. Orang ada pak gitu. Aku ditabok. Calon istri idaman ya? Aku ditabok aja masuk gimana muka non. Hai guys, welcome to acara musik nomor 1. Kita mau update tentang nih ya musisi-musisi yang enak banget juga lagunya. Buat nemenin suasana kayak gini nih. Breakout, hanya di NET. Tingkah mereka selalu ditunggu, selalu siap hadirkan sajian yang mengocok perut. Aku naik ke depan ya.
Kamu tinggal aku naik sepeda, kamu naik genteng. Komedi Nightlife hanya di Net. Ini Bapak kenapa sih? Dari tadi ngeliatin mulu. Padahal kan kita masih bisa jalan-jalan dulu, Mbak, muter-muter. Jalan kemana, Pak? Lagian ya, saya tuh harus ambil orderan lagi. Aduh, kaki saya keselnya, Mbak. Bapak masih bisa jalan nggak? Jalan? Oh, masih bisa, Mbak. Mbak mau kita jalan kemana? Nonton? Apa mungkin makan? Mbak tinggal pilih. Oke Jack, hanya di Net. Selamat pagi! Awali keceriaan pagi Anda dengan ragam berita terkini. Tentunya Indonesia juga menghasilkan beberapa jenis pesawat lainnya dan sebagian diantaranya laris dibeli negara di berbagai benua. Jumlah petugas yang tidak sebanding dengan kuota jamaah menjadi tantangannya. Serta informasi menarik dan inspiratif yang dikemas dengan santai. Dan tadi temennya Omen. Itu yang bikin tongsis, itu adalah sahabat saya, Bapak Dito. Itu sahabat saya banget. Indonesia Morning Show hanya di Net. Anda kembali menyaksikan Net Bali. Sejumlah persyaratan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Bali belum memenuhi standar KPU. Para bakal calon harus melengkapi persyaratan sebelum 20 Januari esok. KPUD Bali umumkan hasil verifikasi persyaratan administrasi dan tes kesehatan bakal calon gubernur dan wakil gubernur pada Pilkada 2018. Dari hasil tersebut ternyata masih ada bakal calon yang belum memenuhi persyaratan administrasi. Untuk pasangan Koster Co Aceh belum melengkapi laporan harta kekayaan penyelenggara negara serta surat keterangan dari pengadilan terkait ada tidaknya tindakan pidana. Sedangkan untuk pasangan Rai Mantra Sudikerta, SKCK atau surat keterangan catatan kepolisian yang didaftarkan sudah kadaluarsa. Pasangan yang kini masih menjabat sebagai wali kota Denpasar dan wakil gubernur Bali ini juga belum mengisi kolom kesediaannya untuk mengambil cuti selama masa kampanye. Selain itu ada ketidaksamaan nama yang tertera dalam KTP elektronik dan nama dalam ijazah. Kalau kita lihat dari aspek persyaratan ini kebanyakan sifatnya administratif ya. Jadi mudah-mudahan segera diurus. Jadi sekali lagi kami tunggu sampai tanggal 20 Januari 2018 pukul 24.00. Terkait adanya ketidaksamaan nama Rai Mantra pada akte kelahiran dan ijazah, pihaknya sudah memiliki surat keterangan yang menyatakan keabsahannya. Selain itu, pihak Mantra Kerta saat ini masih menunggu surat dari Mendagri terkait cuti yang telah diajukan. Rencananya tim pemenangan Mantra Kerta akan melengkapi segala kekurangan dokumennya pada hari ini. Yang dimaksudkan dengan ide bagus Rai Darmo Wijaya ini adalah sama orangnya ya, sama orangnya. Yang dimaksud itu adalah ide bagus Rai Darmo Wijaya Matri. Jadi surat keterangan sesuai dengan yang disyaratkan sudah lengkap ya. Dalam kurun waktu selamat-lambatnya besok sudah diserahkan melalui LU daripada Mantra Kerta. Sementara tim pemenangan Koster mengaku semua persyaratan yang diajukan telah memenuhi syarat. Dari sisi kami konsultasi sudah memenuhi syarat katanya. Namun ketika diteliti kembali oleh pihak KPU perlu ada tanda terima yang berbarcode. Ya. Tetapi kami sudah mendapat tanda terima dari KPK belum berbarcode. Nah oleh itu belum memenuhi syarat. Tetapi pada saat itu juga hari ini kami sudah pegang semua data itu dan kami siap untuk menyerahkan ke KPU lagi. Sementara untuk tes kesehatan semua pasangan calon sudah memenuhi persyaratan untuk menjadi calon gubernur dan wakil gubernur. Dalam rapat pleno terbuka ini selain dihadiri oleh seluruh komisioner KPU, juga dihadiri oleh masing-masing tim paslon, Ketua Bawaslu dan tim dokter pemeriksa paslon. Surya Sanjaya melaporkan untuk Net. Hasil tes kesehatan serta sejumlah persyaratan bakal calon bupati dan wakil bupati Klungkung dinyatakan lengkap. Selanjutnya KPU menunggu surat cuti dan pengunduran diri dari pasangan bakal calon.
Kamis pagi KPU Kabupaten Kelungkung menggelar rapat pleno terbuka terkait hasil penelitian kelengkapan bakal calon bupati dan wakil bupati. Di Kabupaten Kelungkung sendiri terdapat 2 pasangan bakal calon, yakni pasangan petahana Nyoman Suwirta Madikasta atau paket swasta serta, lalu pasangan Djokorda Bagus Oka Ketut Mandia atau paket bagia. Kelengkapan persyaratan kedua pasangan bakal calon dinyatakan sudah sesuai, meliputi tes kesehatan dan laporan hasil kekayaan. Selanjutnya KPU menunggu surat cuti dari pasangan petahana Nyoman Suwirta Madikasta dan surat pengunduran diri dari pasangan Djokorda Bagus Oka Ketut Mandia yang saat ini masih tercatat aktif sebagai pegawai negeri sipil dan anggota DPRD Bali. Sesuai tahap pemilihan, penyerahan surat pengunduran diri tersebut secara resmi harus disetor paling lambat 30 hari menjelang pencoblosan. Ada beberapa yang harus memang ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan KPU. Yang pertama adalah surat pemberhentian menjadi PNS dan menjadi anggota DPRD. Itu memang harus disertakan H-30 pencoblosan. Itu untuk SK-nya. Sementara untuk surat permohonan pemberhentian masih dalam proses, itu H+5 setelah penetapan nanti, setelah tanggal 12. Sementara kedua pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati mengaku masih memproses surat cuti dan surat pengunduran diri. Mereka pun memastikan akan menyerahkan ke KPU sesuai waktu yang ditetapkan. Menjelang cuti, jadi kan saya harus menuntaskan tugas-tugas saya selaku bupati. Jadi sekarang ini ada lagi sebulan kurang lebih ya. Jadi saya harus bisa melaksanakan tugas-tugas saya selaku bupati maupun selaku calon bupati. Setelah kami ditetapkan kan sudah efektif pengunduran diri itu. Saya sudah tidak dapat gaji, sudah tidak harus ke DPRD Bali lagi. Penetapan calon bupati dan wakil bupati Kelungkung 2018 akan dilaksanakan 12 Februari mendatang. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Badan Pengawas Pemilu himbau kepala daerah dan PNS tidak gunakan fasilitas negara saat kampanye. Kepala daerah dan PNS pun diimbau untuk mengambil cuti saat mengikuti kegiatan pilkada. Menjelang pilkada serentak 27 Juni mendatang, Badan Pengawas Pemilu Provinsi Bali Ketut Rudia menegaskan kepada seluruh kepala daerah dan pegawai negeri sipil yang terjun dalam kontestasi pilkada 2018 untuk tidak menggunakan fasilitas negara selama berkampanye. Selain fasilitas negara, Bawaslu juga mengimbau kepada kepala daerah dan PNS dilarang mengikuti kampanye saat jam kerja kecuali telah mengambil cuti. Hal ini mengacu pada pasal 71 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2015 tentang Pemilu Kada. Jika ditemukan pelanggaran, Bawaslu akan memanggil PNS terkait untuk dimintai keterangan. Namun belum ada tindakan tegas terkait pelanggaran tersebut. Kita mengingatkan, ya kita mengingatkan Pak. Kita hanya mengingatkan. Tadi nggak ada sanksi Pak? Kita mengingatkan untuk jangan sampai menggunakan fasilitas negara. Dan yang terpenting adalah jangan melibatkan ASN karena ASN sudah diatur sebelum, selama dan sesudah, dia harus netral. Bawaslu akan melantik petugas untuk mengawasi terjadinya pelanggaran di lapangan. Tentunya partisipasi pengawasan dari masyarakat pun sangat diperlukan untuk menjaga netralitas pilkada serentak mendatang. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Menjelang Pilkada Serentak 27 Juni mendatang, Komisi Pemilihan Umum Buleleng bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Buleleng akan menggelar gerakan coklit, yaitu pencocokan dan penelitian data pemilih tetap. Komisi Pemilihan Umum Buleleng bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng menggelar rapat koordinasi menjelang Pilkada Serentak Juni mendatang. Rapat koordinasi dilakukan untuk melakukan pendataan daftar pemilih tetap yang hingga saat ini masih bermasalah akibat banyaknya warga yang belum memiliki KTP elektronik. Rencananya KPUD Buleleng bersama Disdukcapil Kabupaten Buleleng akan menggelar gerakan coklit serentak, yakni gerakan pencocokan dan penelitian data pemilih 20 Januari esok. Ribuan petugas akan terjun langsung ke rumah warga untuk mendata. Kami pun melalui petugas pemutahiran data pemilih PPDP melakukan coklit langsung dari rumah ke rumah untuk mendapatkan data real yang nantinya kita padukan bagaimana hasil daripada terhadap pemilih yang kepemilikan KTP elektroniknya belum atau bagaimana. Hingga saat ini warga yang sudah melakukan perekaman KTP elektronik di Kabupaten Buleleng baru mencapai 96%. Bagi warga yang sudah melakukan perekaman namun belum memiliki kartu, tetap bisa menyalurkan hak pilihnya dengan menggunakan surat keterangan dari Disdukcapil setempat. Tentunya yang
dapat memilih, pertama tentu penduduk yang punya hak pilih tetapi sudah memiliki KTP elektronik. Nah, jika nanti di masyarakat ditemukan di dalam data Sidala itu ditemukan penduduk yang sudah masuk wajib pilih tetapi dia belum punya KTP elektronik, dia bisa tanya suket, surat keterangan pengganti KTP elektronik. Total sebanyak 597.820.000 orang tercatat sebagai daftar pemilih tetap pada Pilkada 2017 lalu yang tersebar di 187 TPS dari 140 desa dan kelurahan di Bali Utara. Wilayah Bali Utara adalah jumlah DPT terbesar di Provinsi Bali. Putu Wijana melaporkan untuk NET. Kamis pagi, seluruh jajaran Polres dan Polresta yang ada di wilayah Polda Bali unjuk kemampuan dalam pengendalian massa yang anarkis. Hal ini digelar dalam rangka perlombaan simulasi pengamanan Pilkada 2018. Tampak massa yang semakin beringas terus merangsek brigade pasukan pengendali massa dari unit Sabara. Petugas kepolisian terpaksa menembakkan gas air mata dan water cannon ke arah kerumunan massa agar massa mau membubarkan diri. Dan ternyata ini adalah bagian dari simulasi yang diberagakan oleh seluruh Polres dan Polresta yang berada di Polda Bali dalam rangka perlombaan simulasi fungsi teknis dalam rangka pengamanan pemilihan gubernur 2018. Dalam skenarionya, keributan berawal dari kericuhan yang terjadi di tempat pemungutan suara saat kelompok pemilih tidak puas dengan keputusan petugas KPPS. Selanjutnya, salah seorang pemilih melarikan kotak suara. Kejar-kejaran pun terjadi antara petugas dengan pemilih. Pemilih yang berhasil ditangkap akhirnya berhasil diamankan petugas. Massa yang tidak terima karena temannya ditahan, kemudian berunjuk rasa dan berujung tindakan anarkis. Akhirnya kondisi berhasil dikendalikan setelah kendaraan water cannon membubarkan massa yang beringas tadi. Pada saat pertunjukan, masing-masing Polres pun menunjukkan penampilan terbaiknya. Sementara itu, dalam perlombaan ini ada sejumlah kriteria yang menjadi penilaian, seperti performance, kemampuan manajemen PAP, standar operasi prosedur, dan sinergitas antara fungsi. Untuk perlombaan ini, seluruh peserta lomba diberikan waktu maksimal 30 menit. Tujuannya adalah untuk memberikan pengalaman kepada seluruh jajaran Polda Bali bagaimana mengamankan TPS secara baik dan benar. Sekaligus juga kita akan mengecek Polres-Polres mana yang paling memahami, paling bagus dalam rangka melaksanakan pengamanan TPS. Keseriusan Polda Bali dalam upaya pengamanan setiap tahapan dalam Pilkada 2018 mendapat sambutan positif dari KPU. Yang pertama, jelas ya, bagi kami KPU untuk bisa menjalankan tahapan Pilkada itu dengan baik, salah satu persyaratan yang sangat penting adalah keamanan ya. Sehingga dalam suasana yang aman, yang tertib, nanti diharapkan masyarakat akan bisa menggunakan hak pilihnya secara demokratis ya, tanpa ada rasa kekhawatiran, tanpa adanya ketakutan dan lain sebagainya. Melalui perlombaan ini, tim nantinya bisa melihat kekurangan dan kelebihan masing-masing Polres, sehingga nantinya bisa dijadikan bahan evaluasi, sehingga pada saat pemungutan suara nanti jajarannya bisa memberikan pengamanan yang maksimal. Sementara dalam pengamanan Pilkada 2018, Polda Bali menyiapkan sekitar 10.000 personilnya. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Berwisata alam di kawasan Bedugul, dari belajar menanam hidroponik hingga memanah. Sesaat lagi tetap di NET Bali. Bagaimana anak-anak? Ada yang tahu? Anime. Gosip Indonesia. Meresahkan warga Indonesia. Oh, so sweet. Top chart music minggu ini. Tayangan sehat adalah tayangan yang menghibur sekaligus memberikan informasi yang berguna dan bermanfaat bagi masyarakat.
Deru suara mesin roda 2. Pertarungan memicu adrenalin, mengejar yang terdepan. Real Road Racing Series hanya di NET. Good morning, good people. Start your day with Indonesia Morning Show. Indonesia Morning Show setiap hari jam 6 pagi hanya di NET. Adalah, ini warisannya Bapak, Topi. Bagus banget deh. Bukan yang itu, ini. Ini jenenge rusun. Masih betah di sini. Dijamin aman. Bapak cuma mau menyampaikan, tolong kamu rawat satu-satunya warisan bapakmu ini. Selamat datang di Jeton. Soju, alkohol. Keberadaan bea cukai di Belanda itu adalah motor padan. How many did you bring? Coffee. Custom Protection, Sabtu dan Minggu jam 11 malam hanya di NET. Belum bisa berendam air hangat di jam pulang kerja. Nikmatin aja. Ting, ting, ting. Anda kembali menyaksikan NET Bali. Mendongeng dan bermain di mal ataupun di sekolah mungkin hal yang biasa ya. Namun kali ini puluhan siswa SD Sedenpasar bermain dan mendengarkan dongeng di tengah lumpur sawah. Ya, mendongeng dan bermain di tengah sawah. Inilah kegiatan puluhan siswa sekolah dasar di Denpasar, Bali minggu pagi kemarin. Kegiatan yang jarang mereka temui di tengah perkembangan era digitalisasi ini dikenalkan oleh seorang pelestari permainan tradisional Bali yakni Made Taro. Di sini, para siswa SD diajak mendengarkan dongeng yang bercerita tentang mencintai alam beserta makhluk hidup di sekitar kita. Tidak hanya mendengarkan, namun para siswa juga diajak berinteraksi seperti menjadi bagian dari tokoh di dongeng tersebut. Ada yang menirukan suara kodok, ada pula yang suara burung. Usai mendongeng, puluhan siswa kemudian bermain permainan tradisional Bali, klik-klikan dan sepit-sepitan yang bercerita tentang cara memelihara sumber air, kemudian mengalirkannya ke sawah. Kita tidak bisa membatalkan sebuah perkembangan. Namun permainan tradisional maupun satwa tradisional maupun gending-gending rare yang tradisional itu nilainya tidak boleh punah akibat daripada pengaruh globalisasi. Tidak boleh punah. Oleh karena itu kita perkenalkan sekarang, nanti anak-anak akan menghayati bahwa apa yang tradisional itu tidak perlu dibuang, bahkan perlu dipelihara. Di tengah semakin menyempitnya lahan persawahan di Denpasar, kegiatan ini menjadikan anak bisa merasakan keseruan bermain di tengah lumpur sawah. Bahkan sebagian besar siswa ini baru pertama kali merasakan bermain di tengah sawah. Senang, habis itu pertama kali masuk ke lumpur tuh kaget. Ya, karena baru masuk lumpur itu kayak tenggelam gitu, habis itu kakinya tuh gagal lengket gitu. Senang banget. Yang paling disukain itu mainan yang tadi kejar-kejaran. Emang sering main ke sawah nggak sebelumnya? Nggak pernah. Ini aja kali pertama main ke sawah. Baru pernah kenal sawah ya? Iya.
Kegiatan Festival Nyatua Dicari ini merupakan salah satu upaya pemerintah Kota Denpasar dan kelompok penyuluh bahasa Bali untuk melestarikan permainan tradisional di tengah perkembangan teknologi. Karena dalam permainan tradisional Bali maupun dongeng, terkandung berbagai pesan moral dan pendidikan karakter. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Ya, sekarang kita ke Bedugul. Berwisata alam di kawasan Bedugul. Di sini Anda bisa bermain panahan ataupun paintball yang kalau pengen bercocok tanam dengan hidroponik pun juga ada. Permainan sangat seru dan suhunya juga sangat sejuk. Menikmati pemandangan alam dengan menghirup udara segar khas pegunungan menjadi pilihan saya kali ini untuk menghabiskan waktu berlibur. Dan aktivitas pertama saya akan saya mulai dengan mengunjungi rumah hidroponik. Berwisata di saat Ramadan cocoknya datang ke tempat bersuhu sejuk. Salah satunya Bedugul, Bali. Apalagi melihat segarnya sayur sekaligus buah-buahan. Tomat, selada, hingga stroberi. Rumah hidroponik juga menjadi wadah edukasi bagi yang ingin belajar bercocok tanam menggunakan teknik hidroponik, yaitu menanam tanaman pada media tertentu dan larutan unsur hara. Ada pula modifikasi hidroponik, yaitu teknik aeroponik, rakit apung, drip system, hingga nutrien film teknik. Usai belajar bercocok tanam, ada pula wahana bermainnya, panahan. Agar mulus melancarkan anak panah melalui busurnya, pengunjung terlebih dulu diajarkan teknik dasar, sekaligus pengenalan peralatannya. Pastikan arm guard terpasang sempurna. Lalu letakkan tangan tepat pada gripnya, tarik tali busur lurus ke belakang, dan bidik tepat pada targetnya dari jarak target 11 meter. Besarnya poin ditentukan oleh warna pada target. Warna kuning menjadi poin tertinggi dengan nilai 10. Ya, ini untuk pertama kalinya saya bermain panahan dan ternyata memang sangat susah. Selain kita harus kuat untuk bisa menarik busur panah, kita juga harus konsentrasi tinggi untuk bisa mendapatkan poin. Dan sejauh ini poin terbaik saya masih 6, tepatnya di warna biru. Sekarang kita bakalan coba lagi ya. Masih belum puas juga belajar membidik sasaran, ada pula permainan menembak target lainnya, perang paintball. Sebelum memainkannya, pengunjung harus mengikuti briefing soal tata cara mengisi peluru dan menembakkannya. Permainan lebih seru jika dilakukan berkelompok. Berbagai macam permainan ini bisa didapatkan dengan berkunjung ke The Silas Agrotourism. Pengunjung pun tertarik dengan kegiatan wisata yang ditawarkan. Yang saya lihat di sini adalah berada di pegunungan gitu ya, tapi dengan berbagai wahana yang ada. Tentunya mulai dari yang kecil ada, yang besar ada, termasuk yang kayak kita ini. Jadi kita kesibukan sehari-hari, kemudian kita datang ke sini untuk refreshing dan melaksanakan olahraga seperti ini sangat-sangat suka sekali. Demi keselamatan pengelola wahana pastikan seluruh peraturan ditaati oleh instruktur maupun pengunjung. Semua wahana itu peraturan ada. MOU semua dan staf-staf saya juga itu sudah sangat-sangat mengerti tentang peraturan. Jadi bagi pengunjung tidak perlu dikhawatirkan karena sebelum mereka bermain di masing-masing wahana itu akan dijelaskan dulu. Harus begini, harus begini, harus begini. Dan pengunjung itu mau-mau harus mengikuti kalau ingin nyaman. Nah, kita juga tidak menghindari adanya kecelakaan. Semua peraturan sudah kita siapkan per wahana. Masing-masing permainan di sini dipatok harga bervariasi, mulai Rp15.000 hingga Rp140.000. Vera Zenvia, Dewa Priyana melaporkan untuk NET. Di Italia ada tren baru yang berkembang yaitu memesan baju anjing ke desainer. Seperti apa? Sesaat lagi tetap di NET Bali.
Mau anak band? Hobi cover lagu? Net Bali memberikan kesempatan agar kamu lebih dikenal. Caranya, kirimkan video musik atau covermu dan dapatkan kesempatan untuk ditayangkan di Net Bali. Info syarat dan ketentuan dapat dilihat di fanpage Facebook Net Biro Bali, Twitter @netbirobali, Instagram Net Bali Official. Orang ini itu kalau belanja secukupnya. Yang kedua tidak berani mengeluarkan uang. Karena yang berhak mengeluarkan uang di negara Indonesia adalah Bank Indonesia. Waktu Indonesia bercanda hanya di Net. Desa, pemirsa, kira-kira kalian melihat ada perubahan nggak di muka gue? Mata lo lebih seger ya kayaknya. Tuh, ya kan? Kantong mata lo juga hilang. Karena sekarang gue tidur lebih awal dan juga ketawa lebih sering. Karena kita hadir lebih awal. Oh, jadi jangan lewatkan kita berdua dong. Only on Net. Tonight's Prime Time, setiap Jumat jam 7 malam. Good morning, good people. Start your day with Indonesia Morning Show. Indonesia Morning Show, setiap hari jam 6 pagi hanya di Net. Soju, alkohol. Kebudayaan bea cukai di Belanda itu adalah mutlak adanya. How many did you bring to cafe? Custom Protection, Sabtu dan Minggu jam 11 malam hanya di Net. Manis banget. Nah, kadang-kadang di sini aku juga merasa Jangan nah aja dong, dicobain juga dong. manis banget. Aku kan udah cukup. Iya, ada kali manis. Sarah Sehan hanya di Net. Teluk Palu sejak setahun terakhir mulai ramai dikunjungi warga. Bukan hanya untuk berenang ke pantai, tapi melihat lebih dekat kawanan buaya yang berjemur di Teluk Palu. Selain itu buaya berkalung ban juga jadi perhatian warga ya, karena belum ada upaya pelepasan ban untuk buaya tersebut. Dari Jembatan Kuning inilah kita bisa mengamati lebih dekat kawanan buaya yang menghuni di muara pantai Teluk Palu. Lebih dari 5 ekor buaya terlihat sedang berjemur di pinggir muara pantai. Lokasi ini juga bisa dijadikan objek wisata pengamatan hewan reptil. Pemerintah setempat pun memasang papan imbauan agar warga lebih berhati-hati di muara pantai ini yang diperkirakan ratusan ekor reptil buaya ada di sini. Sebelumnya pada 2016, media sosial sempat ramai membahas soal buaya berkalung ban. Buaya berkalung ban juga sempat muncul lagi pada Minggu sore. Banyak warga prihatin dengan kondisi tubuhnya yang semakin membesar dan tentunya ban motor itu semakin melilit leher buaya. Hingga Januari 2018 belum ada upaya penyelamatan untuk melepas ban yang melilit leher buaya. Pihak BKSDA setempat terkendala peralatan dan kekurangan ahli dan relawan untuk melepas ban tersebut dari tubuh buaya. Rahman Odi melaporkan untuk Net. Selanjutnya dari mancanegara, bayi harimau putih kembar 6 diperlihatkan untuk umum pertama kalinya di Taman Nasional di kota Kunming, Cina. Mereka terlihat aktif bermain-main dan bercanda dengan induknya. Berlari, melompat, dan membuntuti induknya. Keenam anak harimau putih ini terlihat aktif dan lincah di hari pertamanya menghirup udara segar kawasan Taman Nasional di kota Kunming, Cina.
Berumur 5 bulanan, kembar 6 ini memang baru diperlihatkan di publik setelah beberapa waktu dirawat khusus di dalam kandang. Pertumbuhan anak harimau jenis benggala ini diakui pengelola sangat baik. 长的话40多公分，加上尾巴长的话50公分差不多有了，然后体重差不多20公斤，10多公斤有了。每天都是给它饲料，有喂牛肉、鸡肉这样剁碎料给它喂，然后还加一些全能钙粉啊、维生素啊这些，体型各方面都长得很好的。 Taman Nasional Yunnan memiliki 25 harimau putih dari jenis yang sudah mulai langka. Khusus untuk bayi harimau yang baru lahir, jenis kelaminnya baru bisa dilihat setelah mereka berumur 1,5 tahun. Nah, di Italia ada tren baru yang sedang berkembang, yaitu memesan baju anjing ke desainer ternama. Bahkan mereka bisa keluarkan dana yang tidak sedikit untuk sebuah coat yang modis. Semua aktivitas di rumah jahit Temelinis ini terlihat normal, kecuali satu hal, ya ukuran bajunya. Terlihat pas untuk si hewan kaki 4, apalagi kalau bukan seekor anjing. Sejak bulan Januari, rumah jahit ini menjajal peruntungan mereka di bisnis pakaian untuk anjing. Material yang digunakan gak main-main. Semua dari kualitas nomor 1 di Italia. Rumah jahit ini juga menghindari kancing nikel yang mengganggu anjing beraktivitas, serta menggunakan jenis kain yang tidak gampang mengalirkan listrik. Dijual dengan nama dagang Dog A Porter. Butik khusus untuk anjing ini dibuka di kawasan Brera di Milan. Mulai dari anjing Dachshund hingga si ramping jenis Afghan Hound dilayani dengan baik di butik ini. Mereka bisa memilih berbagai ukuran baju bergaya jaket bomber, sweater yang elegan, hingga mantel hujan ala Sherlock Holmes. Bagi para pelanggan bisa juga loh kembaran baju dengan hewan peliharanya. Harganya pun gak main-main. Jubah ala Sherlock ini dibanderol seharga €170 atau sekitar Rp2.500.000. Yang lain harganya tak jauh berbeda. Namun ini tak membuat para pelanggan lari karena mereka tahu para perancang busana khusus anjing ini benar-benar mengutamakan kualitas. Berikutnya saya mau ngajak Anda untuk jajal wahana ekstrim di Dubai, apalagi kalau bukan zip line. Ya ini mirip-mirip dengan Flying Fox, tapi zip line memang menyasar tempat yang lebih tinggi dan jalurnya pun lebih panjang. Oh my gosh. Kenakan perlengkapan pengaman, siap meluncur di ketinggian 170 meter. Melintasi Dubai dengan kecepatan 80 km per jam. Inilah zip line di Marina X-Line Dubai. Sambil meluncur, pemandangan kece juga jadi daya tarik. Pemandangan pulau buatan Dubai di Palm Jumeirah dan roda feris terbesar di dunia, Ain Dubai. Jalur zipline ini dibangun perusahaan X Dubai pada 2015 menuju Dubai Fountain. Diklaim sebagai jalur zip terpanjang dan tercepat di dunia, Dubai adalah pilihan yang tepat untuk tantangan ekstrim zipline. Pokoknya bikin turis ketagihan. I wish it was a bit longer and a bit higher, but it's pretty cool. I loved it, yeah. Just got a little bit nervous just before we let set off, but it was really good, yeah. I loved it. Tarif wahana X-Line Dubai mulai dari 2,4 juta rupiah per orang. Tarif ini sudah termasuk rekaman video GoPro plus foto kece kamu ketika menjajal zipline. Seru pokoknya. Di Bali kita bisa menikmati pemandangan dari udara dengan paragliding. Sesaat lagi tetap di Net Bali. Kita telah diwariskan sebuah rumah besar yang bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibangun melalui proses perjuangan darah dan air mata dengan mengorbankan jiwa raga para kusuma bangsa yang dibangun
atas dasar 4 konsensus dasar bernegara, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 1945, dan NKRI. Munculnya gerakan-gerakan yang ingin mengganti, yang mengkhianati 4 konsensus dasar itu. Yang ingin meruntuhkan rumah besar kita. Apakah akan kita biarkan rumah besar kita runtuh? Tidak. Untuk itu, mari kita setia membela dan menjaga Pancasila. Karena Pancasila, dasar negara yang menjadi jiwa, kepribadian, dan pemersatu bangsa. Peringatan Baya Permukaan Merah. Garuda, setiap Sabtu jam 2 siang, hanya di NET. Mbak, lapar nggak Mbak? Baby lapar nih, mau makan di luar nggak Mbak? Soalnya Baby tahu tempat di sini makanannya tuh enak Mbak. Emang siapa yang boleh lo makan? Buat episode lusa, gue tunggu editingannya malam ini. Siap Mbak. The East, hanya di NET. Temukan inspirasi dalam berbagi ide fantastis. Kita mengambil beberapa bagian-bagian dari jalanan di kota New York. Awalnya rumah ini rumah tinggal. Aku rubah sedikit konsepnya jadi studio. Aku buat seperti lounge juga, jadi kita bisa kumpul-kumpul bareng. Tuangkan dalam karya dan wujudkan kreasimu. Design, Sabtu jam 9:30 pagi, hanya di NET. Desa, pemirsa, kira-kira kalian melihat ada perubahan nggak di muka gue? Mata lo lebih seger ya kayaknya. Tuh, ya kan? Kantong mata juga hilang. Karena sekarang gue tidur lebih awal dan juga ketawa lebih sering. Karena kita hadir lebih awal. Oh, jadi jangan lewatkan kita berdua dong. Only on NET. Tonight's Prime Time, setiap Jumat jam 7 malam. Manis banget. Nah, kadang-kadang di sini aku juga merasa Jangan nah aja dong, dicobain juga dong. manis banget. Aku kan udah cukup. Iya, ada kali manis. Sarah Sehan, hanya di NET. Belum bisa berendam air hangat di jam pulang kerja. Nikmatin aja. Ting, ting, ting. Kembali di NET Bali, kini ada cara lain untuk bisa menikmati keindahan pantai di Nusa Dua Bali. Betul sekali, kalau biasanya kita berjalan di pasir, kali ini kita bisa menyisir pemandangan dari udara. Penasaran seperti apa? Ini dia liputannya untuk Anda. Menyapu keindahan Nusa Dua dari atas. Wih, ini dia riuk paragliding. Penasaran? Saya pun mencobanya. Kita diwajibkan mengisi biodata sebagai jaminan asuransi bagi pengunjung selama bermain di kawasan wisata ini. Selain itu, kita juga harus menimbang bobot tubuh karena ada batasan maksimal berat untuk pilot dan wisatawan pada saat terbang. Kalau saya sih cukup ideal, jadi lolos untuk terbang. Yeay! Sebelum terbang, harness dan helm harus dipastikan terpasang. Karabiner pengikat pun harus benar-benar terkait. Satu lagi, aba-aba pilot harus diperhatikan.
Jika sudah, waktunya terbang. Iya. Ya, ini dia salah satu wahana baru yang patut Anda coba ketika berlibur ke Bali. Namanya Ryuk Paragliding. Jadi di sini kita bisa menikmati sensasi terbang dengan pilot-pilot profesional. Dan kali ini kita sudah berada di ketinggian berapa, Mas? 100 meter. Cukup menegangkan sih, tapi juga mengasihkan. Baru dibuka beberapa bulan lalu, Ryuk Paragliding banyak menarik perhatian wisatawan. Tak hanya muda-mudi saja, orang tua pun ikut mencobanya. Oh, it was like a fly. I mean like flying bird in the sky. Felt really nice. Looking down and all the shades of the sea, the view from top is awesome. Di sini semua perlengkapan untuk paragliding yang digunakan berstandar internasional. Bahkan pilot-pilotnya pun sudah terlatih dan memiliki sertifikasi pilot paragliding. Jadi nggak usah takut. Oke, jadi memang kita setup tempat ini memang spesial untuk kegiatan tandem paragliding. Tentunya selain kenyamanan tamu, persiapan dan perlengkapan teknis yang kita punya juga sesuai dengan standar. Harness, parasut, dan helm semuanya dengan standar. Untuk menikmati sensasi terbang sambil melihat keindahan alam seperti ini, pengunjung harus merogoh kocek seharga $150 atau sekitar 2 juta rupiah. Harga tersebut sudah termasuk asuransi bagi wisatawan sebesar 500 juta rupiah. Vera Zenvia, Dewa Priyana melaporkan untuk NET. Informasi tadi juga mengakhiri Net Bali untuk hari ini. Anda pun dapat menyaksikan kembali tayangan hari ini hanya di www.youtube.com/netbali. Dan jangan lupa langsung di subscribe juga ya. Setelah ini kami akan putarkan video klip dari Ditra. Cowok kece ini sebab bisa, dia akan membawakan single pertamanya yang berjudul Sudah Hilang. Nah, bagi kalian yang mempunyai video klip musik ataupun cover dan ingin ditayangkan di Net Bali, bisa langsung dicek dulu syarat dan ketentuannya di Instagram kami, yaitu di @netbaliofficial. Saya Gita Natalia, terima kasih sudah menyaksikan dan selamat berakhir pekan. Matur suksma, Om Santi Santi Santiom. Gue punya pacar, tapi gak pernah ada saat gue butuh. Kalau kangen, cuma bisa telepon, SMS, BBM, WhatsApp. Itu juga kalau ada pulsa. Ini yang namanya pacaran jarak jauh, atau nama kerennya LDR. Biasa, kayak ABG-ABG zaman now. Haha. Sudah hilang bila kau tak pernah ada. Nggak sih yang udah LDR cuma buang-buang waktu, yang pasti buang-buang pulsa. Ujung-ujungnya kalau nggak putus cari yang dekat-dekat juga. Bener nggak sih? Kalau gue udahlah, hari gini yang pasti-pasti aja. Menurut gue LDR itu beda tipis sama jomblo. Sudah hilang bila kau tak pernah ada. Siapa sih yang tahan jauh-jauhan sama pacar? Apalagi tiap malam minggu cuma bisa lihat orang jalan, makan, berduaan sama pacarnya. Sakit tahu. Makanya daripada makan hati, syukur-syukur gak bunuh diri. Daripada mikirin hubungan yang